Ada fotografer yang deketin kamu? Ada? Enggak sih, iya ada. Serius? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Yuk, tapi kamu punya pacar? Aduh, enggak. Hah? Beneran. Ah, iya beneran. mungkin, enggak mungkin. Emang harus. Ya enggak harus. Ya. Cuman hari gini yuk 2022, umur berapa? 21. Umur 21, 2022. Hah? Oh. Kenapa nih? Masa enggak punya pacar? Zaka aja punya loh. Oh enggak. Itu dia aja enggak. Oh dia enggak sih. Iya, tapi kenapa? Gini ayo, aku ini ngomongnya, ini Gepi sebagai cowok ya. Yes. Bukan Gepi sebagai suaminya Bu Puy ya. Oke. Kamu tuh cantik, terus karirmu bagus. Ya, aku mau ngomong tapi takut body shaming. Pokoknya semuanya serba proporsional. Ya, proporsional lah katakanlah gitu. Eye catching. Enggak punya cewek, enggak punya cowok. Enggak punya. Belum. Beneran, Bohong. Belum. Enggak mungkin. Sekarang aku balik tanya deh, Pak. Tujuan dari pacaran itu apa? Kalau misalnya Bapak nyangkutin dari yang tadi Bapak sebutin ya, cantik, bodinya mungkin bagus atau apapun itu, emang menyangkut ke hati kah? Padahal pacaran itu sangkutannya ke hati, bukan dari fisik. Emang Ayu mau balik tanya lagi. Oke. Emang Ayu mau memilih cowok dari hatinya? Enggak seluruhnya sih, tapi kan hati itu menurutku ya pacaran menurutku itu adalah kita. Ini kita sama-sama Taurus loh ya, hati-hati loh ya. Oke. Terus. Oke. Aku terima tantangan itu ya. Oke. Terus? Ketika pacaran menurutku itu ketika dari hati ke hati. Kalau mungkin aku yang beberapa tahun kayak masih kayak, aduh aku cari yang ganteng, aku cari yang kayak gini. Tapi semakin kesini kok, aduh ganteng aja nggak cukup deh. Kayak aku butuh yang dari hati ke hati. Hati itu maksudnya kayak sefrekuensi, klop untuk komunikasinya. Maksudnya nyambung gitu loh. Terus dia bisa saling ngertiin, toleransi paling utama menurutku toleransi. Toleran dalam arti apapun? Apapun. Waktu. Yes, apapun. Gitu. Maksudnya mohon maaf, kan sekarang banyak yang kayak, apalagi di aku ya, kan aku lebih ke model. Mungkin aku ada foto sama cowok. Aku paham. Nggak boleh gini gitu. Aku main kemana gitu nggak boleh. Aku bukan tipe yang seperti itu sih. Iya, Taurus banget sih itu. Nah, betul. Iya. Kayak makanya aku butuh yang orang yang kayak ya kita pacaran, kita komitmen, tapi kita yang hal utama itu adalah toleran. Tapi masa nggak ganteng? Ya ganteng tuh good looking lah. Ayu tetap punya standar Yu, nggak mungkin Yu kamu nggak punya standar. Punya sih Pak, tapi kemungkinan hanya 35 kali ya. Soalnya untuk pengalamanku ya, ketika aku cari yang benar, misalnya 50% good looking, malah aku yang sakit hati. Karena aku yang diduain mungkin. Ini curhat? Gitu. Curhat. Curhat. Keceplosan nih. Keceplosan. Oke, let's say gini aja. Kalau good looking yang deketin Ayunya seminggu. Iya. Kalau gak good looking ya berarti 1 bulan gitu ya. Iya gitu. Tadi Pak, kayaknya aku mau bertanya nih, sama aku jadi yang tanya nih. Enggak apa-apa. Sampai di titik ini aku belum apa ya namanya, belum tahu banget gimana sih bedainnya cowok antara penasaran dengan yang beneran. Ya nggak sih. Misalnya aku nggak bermaksud nyombong ya. Misalnya sekarang kan aku lebih ke model gitu, mungkin orang kenal aku. Nah, aku rasa tuh cowok yang deketin aku tuh cuman kayak penasaran, terobsesi gitu lah. Jadi aku sampai ini beneran gak sih? Kayak aku belum bisa bedain kayak antara
cowok hanya obsesi dan emang yang beneran suka gitu. Aku nggak tahu ya, apakah itu berkaitan dengan kodrat. Aku nggak tahu ya. Ayu pernah dengar atau perihal tabu ketika ada cewek ngejar cowok? Pernah dengar. Tabu kan? Sih. Maksudnya ya, tuh, cewek kok? Iya betul. Ya Cewek kan? kok ngejar cowok? Iya, sih. itu mungkin bisa, mungkin boleh. Tapi buat struktur sosial kita kan agak aneh ya. Iya, Oke. betul. Cowok menurutku menjawab pertanyaanmu tadi, Iya. nggak akan bergerak ketika tidak penasaran. Tapi penasaran itu ada dua, Pak. Penasaran hanya ketika kayak yes aku udah mendapatkan nih dan terus ya udah oke, dia ghosting. You know ghosting? Oke. Satunya lagi kayak ya emang naluri cowok tetap penasaran ya. Misalnya dia penasaran udah dapet ya udah emang dia suka. Nah, itu loh antara dua penasaran itu. Aku gak. Kamu ngobrol sama orang yang salah deh. Okay. Kan aku umur di Enggak, kalau aku ya, kalau aku itu tipikalnya kalau penasaran, semua cowok berangkatnya pasti dari penasaran. Yes. Dan ketika penasaran dan ternyata Ayu itu sesuai dengan apa yang bukan sesuai, klop dengan aku. Jadi ini patokannya dari aku dulu nih. Klop sama aku, ya sudah lanjut. Tapi kalau ternyata tidak klop, ya mungkin ya sudah selesai. Bahasamu tadi mungkin ghosting itu tadi. Tapi sama-sama dari penasaran. Nggak mungkin yuk kalau nggak deketin kalau nggak penasaran. Serius, beneran deh. Orang itu pasti ngeliat Ayu penasaran dulu. Sama yang DM tadi aku ke aku itu nanya-nanya. Boleh tahu itu. siapanya? Spill dikit aja. Enggak. Kan aku udah bilang no mention. Enggak, no mention. Oh, no. Oke, ini malah jadi kayak ngobrol asmara ya. Iya, ranahnya malah ke sini. Karena ini ngomongin podcast talk ini kan ngomongin tentang wedding, fotografer dan lain sebagainya ya. Ada fotografer yang deketin kamu ya? Ya aku terus terang aja langsung cet gitu. Oke, karena ini harus jawab jujur. Iya dong. Ada. Banyak. Kalau banyak kan lebih dari satu, pastinya ada sih kalau banyak. Kriteriamu mendekati itu apa? Oh ini deketin aku nih, oh ini enggak nih gitu. Ngajak jalan tadi? Iya ngajak jalan. Tapi banyak banget. Tapi rumahmu jauh yuk. Ya jarak nggak mempengaruhi dong. Bayang ya. Aku di Magelang nih, aku mau deketin Ayu. Pengen ngajak ke Jogja, kan ngalang. Magelang, ke Gerabak dulu jemput, khusus ke Jogja. Kan ngalang yuk. Tapi kan nggak apa-apa, orang-orang yang lalu juga nggak apa-apa. Ada nggak yang ngomong, yuk ketemuan di Magelang dong kita? Nggak ada dong. Kalau ada pun aku langsung, aduh skip deh. Skip dong, berarti cowoknya nggak ada effort dong. Iya nggak sih? Aduh mohon maaf ya, tapi aku jujur aja sih. Ada. Iya sih, iya ada. Serius? Yang kayak gitu. Ada dong. Serius? Enggak, maksudnya Mas tolonglah Mbok yo. Arah Gerabak itu ada yang ke Semarang Mas, enggak usah ke Jogja juga. Kalau mau modusin dia mah ke Semarang juga bisa. Malah ketemuan di Magelang, ya ampun Gusti. Diminum dulu yuk. Iya. Kan, aduh minum dulu. Jadi ketawa. Oke. Nanti ketemuannya di Makat ya, yang di cafe ini sekalian ya. Kayak, hah? Oh oke. Gitu. Aku ada acara nggak jadi, maaf ya. Next time aja. Ada sih, ada. Karena kan bermacam-macam. Gitu orang ya? kan bermacam-macam, nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa sih, nggak apa. Maksudnya cowok juga ada yang oportunis sih. Yang gimana toh? Oportunis ya tadi. Oh yang gitu. Males ke Gerabak, coba deh. Rumah Aku ajak ketemuan di Magelang deh, siapa tahu mau. Tapi dia nggak tahu kalau dia lagi dinilai gitu loh. Berarti cowoknya nggak gitu dong. Iya, mungkin dia mainnya kurang apa tuh Pak? Kurang jauh. Harus berguru sama Pak Gepin. Kalau aku sih menurutku balik ke kodrat lagi bahwa ya cowok itu memang harus mencoba dalam tanda kutip ya, bukan mencoba yang itu ya. Iya. Tapi memang harus kenal sana, kenal sini. Ya mendekati perkenalan gitu ya. Iya, kan? karena ya itu
penasaran itu tadi. Yes. Udah naluri cowok gak sih? Ya iya Kayak gitu dong, tuh, ya. iya dong. Kalau cowok nggak punya naluri hunter gitu mah ya itu kayak tadi masnya yang ngajak ketemu di kota itu. Aduh maaf. Enggak lah. Maaf. Dia pasti nonton yuk, pasti. Siapa tuh? Ya itu yang ngajak ketemu di Makot itu tadi. Dan dia pasti benci sama aku. Dan benci sama aku juga. Enggak lah, tetap cinta kalau sama kamu tuh. sih. Cowok tuh tetap nggak bisa benci sama cewek, iya nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Emang bisa cowok benci sama cewek? Ya kalau ceweknya ya nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Aduh, bentar nih. Ini ya buat mas-mas yang nonton podcast ini, yang sengaja nonton podcast ini buat dengerin omongannya Ayu, diambil satu persatu itu jadikan poin, oke? Aku kayaknya harus memfilter perkataan kayaknya ya. Iya. Hati-hati nih, aku juga takut. Tak ganti pertanyaannya. Ngomongin tentang fotografer tadi deh, yang ada yang deketin Ayu ya tadi ya. Ada. Banyak tadi Ya, lebih dari satu. Lebih berarti dari banyak. satu dibilang banyak kan. Oke, Oke. banyak. Ada yang deket banget? Pernah ada. Pernah ada. Iya. Jalan bareng. Iya. Oke. Magelang, Jogja, Iya, yang pertama. Magelang. Yes. Oh wow. Jangan dicari tahu. Enggak lah. Enggak, aku bukan tipikal kayak gitu, sorry ya. Aku enggak terus yang kepo Bener enggak. Taurus tuh kayak iya. Oh ya udah cukup Enggak, aja cukup. sih. Kalau Taurus itu lagi asik sama HP, terus yang sini ngobrol, Yes. kita bisa nyambung. Iya bener banget. Bener kan? Bener banget. Kamu kok nyambi gitu? Udah kamu ngomong aja kok. Aku tuh tahu denger, aku udang. Bener kan iya, gitu bener kan? banget. Iya makanya. Sama banget sih. Sama banget. Pantesan. Aku tuh ngerasa ya dari awal pertama tuh kayak oh gini ternyata Taurus. Gini apa sama Maksudnya aku maksudnya? enggak feelingnya tuh sama gitu loh, ngobrol nyambung. Kamu jangan matahin Sama- orang yang di sana toh, yang di kamera itu loh. Jangan matahin orang-orang itu. Waduh, serak lupa Gepi. Gitu. Aduh bahaya. Nanti pasarmu mati. Enggak. Ah, guyon wae lu. Oh, ada yang deketin. Ada. Magelang. Udah Iya. jalan. Udah. Pacaran? Enggak. Ya, karena yang tadi aku bilang. Apa? Jadi gimana ya aku bilangnya? Ketika kita dekat, Cek tak disclaimer dulu. Saya tidak akan menanyakan ke Ayu orangnya siapa. Catat itu. Jadi saya nggak tahu siapa. Oke, lanjut. aku juga aku Iya. nggak akan kasih tahu Iya. ini apa orangnya. Jadi kita udah masih jalan gitu kan. Mungkin udah sama-sama dewasa. Kita di lingkup yang sama. Dan kita berpikir kayak kayaknya kita nggak bisa sama-sama deh karena nanti lebih merugikan untuk kedua belah pihak. Yang seperti tadi itu. yang maksudnya tuh merasa mulai nggak nyaman. Yes, betul gitu lah. Takutnya memunculkan stigma. Misalnya kan dia fotografer, aku model. Kalau tahu kita masa dekat, pasti kan mungkin ada si model itu kan dekat sama fotografer itu, terus ya udah deh nggak jadi pakai model ini. Pun sebaliknya ketika ada yang mau sama fotografer ini itu kan kalau misalnya mau photoshoot, pasti nanti dia maunya modelnya si aku gitu, terus gitu. Masa sepicik itu sih? Ya Itu sama kayak aku sama ibu loh. iya sih, nah, Iya. seperti itu. Maksudnya Yes. kalau yang berjalan sekarang, kalau makeup artisnya ibu itu yang mutet belum tentu aku. Belum tentu aku. Tapi kan orang berpikirannya seperti itu. Kebanyakan maksudnya yang makeup si ibu pasti nanti yang Enggak. motretingnya. Enggak. Ya kan itu kenyataannya, tapi kan orang berpikirnya, Oh orang mungkin. Nah, seperti Tapi itu. kalau orang ngajakin foto aku, makeup artisnya pasti Puri. Gitu kalau aku. Iya. Jadi kalau alasannya Ayu tadi, masa itu simple loh yuk alasannya yuk. Iya. Dan tapi memang itu. Dan ada lagi dong. Enggak cemburu enggak. Cemburu dalam hal apa? Iya kan Ayu kan model sama cowok lain, digoda-godain sama fotografer lain gitu cemburu. Dia enggak. Yang buat aku suka sama dia tuh orangnya toleran. Itu aku Oke. banget. Oh, oke. Yes. Jadi kayak dia. 1 poin udah dapat ya. Iya.
Iya toh, toleran toh. Tadi kan Ayu bilang toleran. Ya Oke. benar. Dia toleran banget. Aku akuin dia baik banget, kayak toleran. Oh, maksudnya dia ngertiin. Kamu udah jadi model sebelum dia kenal aku. Jadi ya udah, dia ngebebasin gitu loh untuk aku mau foto couple Oke, atau apapun itu, dia nggak gitu sih. Tapi satu masalah yang tadi dan ada yang lain juga yang lebih personal lagi. Oke. Enggak jahat toh tapi toh. Hah? Enggak jahat kan? Kalau ternyata dia Wow. jahat gak? Ayu digituin serius. Darius. Wow. Anda kayak Tenang ya Pak, tenang. aku emosi loh. Ayu digituin. Tapi gini ya, aku berpikir dari dulu tuh berpikir gini. Ketika orang dia tuh nggak sepenuhnya salah, karena orang itu menurutku ya, orang itu bebas untuk sama pilihan dan haknya. Wah, gitu dia lah. berbunga-bunga tuh yuk. Jawabanmu kayak gitu. Apakah dia menonton? Iya, Tapi beneran sih, aku nonton yuk, kamu tuh magnet yuk. No. Iya, wis tau, percaya aku. Masnya itu mungkin karena sama Ayu digantungin kali. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu, aku nggak bisa jawab. tapi emang aku gantungin gimana ya? Iya, mungkin ditembung yuk, mau nggak jadi cewekku. Enggak, dia Nanti belum pernah bilang kayak gitu. Oh, belum pernah bilang kayak No, gitu. Ya. Duh, Mas. Tapi aku tuh bingung ya sama cowok-cowok sekarang. Kayak dia tuh aku ketawa sih. Aduh, ketawain Oh, aku. dia kan juga cowok. Tapi kayak kesannya ketawain aku. Oh, aku kan jadi kayak Ceritain cowoknya. Kenapa? aduh, aku bingung sama cowok-cowok sekarang. Misalnya kayak ketika kamu mantep dan mau deketin, ya udah deketin gitu loh yang benar. Maksudnya tuh kayak gimana ya, kayak dia deketin kayak hubungannya udah pacaran, maksudnya pengertian gitu, jalan bareng sana sini, tapi ternyata dia jadiannya sama yang lain, dia balikannya sama yang lain gitu loh. Mungkin dia nyebar proposal ke beberapa perusahaan. Nggak kali. mungkin ya. Jadi mana yang follow up duluan ya itu yang kena lah. Mungkin gitu yuk. Mungkin ya, iya sih. Atau nggak tahu ya, sekarang itu kemarin aku habis nonton Apa? podcast-nya Om Deddy soal FWB dan lain-lain itu. Yes. Nah mungkin itu juga mungkin ada tren kayak gitu juga nggak tahu kan. Iya sih, benar. Maksudnya maaf nih ya, deketin Ayu cuman ya itu. Ya, Oh itu ternyata nggak bisa ya, ya udah ganti. Iya sih, benar banget sih. Yes. Kamu tahu kan, aku nggak bisa digituin. Alhamdulillah sih. Salah sasaran loh. Maaf ya, aku bukan kayak gitu. Tahu. Salah sasaran tuh. Anda pasti Gemini ya. Jadi buat mas-mas di luar sana, kalau mau jadiin Ayu target, sudah Salah sasaran. tutup aja bukunya. Nggak ada di kamus, iya, karena kan ya piye ya, balik lagi yuk, kamu tuh buat cowok, kamu tuh semua proporsional, semuanya mungkin, Ya. ya, jadi ya itulah. Ya itulah. Apa? Karena aku juga takut sih untuk di dunia seperti ini. Mungkin ini juga yang ditakutin sama orang tuaku. Orang tua mah dari dulu udah takut pasti yuk. Yes. Aku aja ketika aku punya teman-temanku yang punya anak cewek, itu sekarang yang umurnya udah mulai selukas gitu, obrolannya udah mulai ngomongin itu, gimana proteksi cewek, anak cewek, gimana proteksi segala macam gitu. Aku yang anaknya cowok nggak bisa ngerasain itu, tapi aku udah bisa merasakan kekhawatiran teman-temanku yang punya anak cewek itu. Iya sih. Itu baru umur selukas loh, 9 tahun loh, apalagi kalau segini Betul. udah bisa jalan sendiri ke luar kota dan lain sebagainya. Begini rosopo sama siapa, tidur sama siapa, itu pikiran banget pasti. Banget. Pasti. Jadi ya makanya tadi itu di awal-awal aku nanya caramu proteksi seperti apa gitu loh. Dan itu kan makanya kan tadi aku bilang toh ini akan nyambung semuanya. Makanya fundamentalnya tak ini dulu. Pondasinya tuh tak
pelur dulu baru naik gitu yuk. Oke, berarti nggak punya cowok ya? Enggak, belum. Jangan Belum. bilang enggak dong. Tapi masih terbuka lowongan. Hah? Entar deh, enggak dulu deh. Kenapa? Enggak apa-apa, aku tipe orang yang kayak aku tuh enggak Taurus mau tuh yang... biasanya nggak putus loh. Kenapa? Taurus tuh biasanya nggak putus. Enggak putus gimana tuh? Ya kayak abis ini ada lagi gitu. Ya kalau cuma temenan mah enggak apa-apa gitu ya ya? gitu. Oh, Tapi gitu untuk yang benar-benar komitmen gitu. Tapi aku rasa ini bukan Hari gini udah. masih ada cewek yang komitmen? Nah nggak tahu sih. Tapi untuk aku tipe yang komitmen Gitu? sih. Yes. Wow. Aku butuh kepastian dan komitmen. Menurutmu komitmen di level pacaran tuh apa sih? Kalau aku sama Puri kan menikah, Yes. komitmenku ya menikah sudah. Mau ngapa-ngapain, mau ada masalah apapun ya komitmennya kami berdua nggak akan pernah lepas. Kalau pacaran, menurut Ayu tuh komitmennya kayak apa? Menurutku juga ke arah sana gak sih Pak untuk pacaran? Menurutku loh. Jadi kayak untuk pacaran tuh ya enggak yang main-main kayak sekarang. Yuk sekarang pacaran, main kesini-sini, terus nanti ada masalah sedikit putus gitu atau gimana gitu loh. Kayak jadi aku pengen yang benar-benar untuk ke arah sana, untuk komitmen yang. Tapi Ayu pernah gitu. kepikiran buat ini sorry ya, aku tanya, ini agak deep. Pernah berpikir untuk aku nggak mau berkomitmen dulu nggak? Pernah. Oh ya, Yes. kenapa? Karena mungkin waktu yang kemarin-kemarin ya, Mm-mm. aku lebih harus ngefokusin ke karirku. Kamu bisa kayak gitu? Bisa. Oh ya, Yes. yang Dan benar-benar. aku benar-benar batasin kayak kan aku tadi bilang kan, aku tahu feeling maksudnya udah feeling kalau cowok ketika deketin tuh aku langsung oke, skip stop gitu. Contoh ya, sekarang Ayu lagi fokus apa? Kuliahku. Kuliah, oke. Yes. Anggap aku cowok yang belum punya Puri dan Lukas. Aku Yes. deketin Ayu. Uh-huh. Aku udah tahu selah-selahanmu. Maksudnya tuh kisi-kisimu aku udah tahu. Yes. Ayu tuh butuh ini, butuh perhatian dan sebagainya. Itu tak lakuin setiap hari pelan-pelan. Ayu ngasih rambu-rambu, sudah ya stop ya. Tapi aku masih masuk segala macam. Kamu masih berdirian kayak gitu? Tergantung situasi. Ya berarti ya enggak pertanyaanku tadi ya udah gugur berarti. Enggak, yang waktu kemarin aku kok seperti itu. Kalau sekarang sih tergantung situasi. Udah tak kasih clue lo ya. Udah tak kasih clue lo ya. Makanya jangan cepet-cepet. Cowok-cowok Ya, sekarang tuh begini semuanya lah. cepet-cepet kali ya Iya, pengennya bener. ya. Iya benar. Tapi cewek itu ya, cewek ketika dia diemong, dikasih pengertian kayak dia ditoleran sih, toleran dan dimong itu bakal Katanya terbuka gitu ya. sih. Katanya gitu ya. Yes. Bukan katanya sih kalau menurut Emang yes, gitu ya. betul. Sekeras kepala apapun. Bener. Ya gini, cewek ibarat batu, cowok ibarat air, ya udah dibatuin aja, diairin aja, pasti kan lama-lama Lubangnya. akan mengikis. Oke. Iya nggak sih? Clue lagi. Wah, berbahagialah kalian yang nonton. Berbahagialah yang kalian penasaran sama Ini Ayu. nggak hanya di aku loh, kebanyakan cewek seperti itu. Oh gitu ya. Iya, ketika cewek diemong gitu kan, perhatian, tuh pasti cewek bakalan. Oke nih gitu. Oke nih bisa jadi gitu. Oke, berarti memang butuh waktu kalau Yes, mau deketin betul. Ayu itu, ya kan? Nggak bisa yang sat. Butuh bukti dong, waktu dan bukti. Bukti. Pertanyaanku, Yes. Ayu kalau tak WhatsApp jam 7 pagi, biasanya kan balas jam 2 siang gitu kan. Kalau sama cowok gitu juga? Iya. 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 Nah itu yang bikin nggak sabar yuk. Oh iya. Iya, mungkin. Tapi menurutku ya ketika cewek balasnya lama, pasti kan rasa penasaran cowok itu kan langsung tambah meningkat gak sih? Kalau aku sama Ayu butuh sih. Misalnya kayak pemotretan tadi, Yes. saya bilang, kan aku butuh, jadi kemana langsung tak Langsung telepon. yes. Aku tuh udah tahu langsung tak balas, pasti balasnya besok lagi gitu, akhirnya langsung tak telepon. Iya, ya buruk tuh, iya gitu. Aku kalau nggak tahu sih, kalau sama cowok emang lama banget, slow respon banget. Kalau sama cowok, Iya. termasuk sama aku. Iya, bener. Iya, bapak gimana ngerasainnya ke aku? Iya gak sih, slow respon kan? Tapi kalau sama cewek enggak? Sama cewek ya tergantung sih, maksudnya kalau pas cepet, oh iya gini, oh iya gini. Oh, Tapi emang gitu. slow respon sih. Emang Mungkin itu yang bikin cowok
langsung ayo udah deh nggak jadi sama Ayu aku. Bisa jadi. Emang slow respon. Bisa jadi karena kan cowok tuh pengennya kan habis ini gitu kan. Ya jadi ya kayak tadi dia nyebar berapa proposal itu tadi. Iya jadi kalau begitu ini slow responnya udah tinggal lah. Ya, tapi kan cewek kan juga itu sebagai ajang penilaian. Ketika cewek gini cowoknya masih gitu enggak? DM Ayu, DM siapa? Siapa nih yang balasnya paling cepat? Oh gitu, oke aku baru tahu sih. Saya aja bahkan ngechat Ayu tuh 2, 1 WhatsApp, 1 DM. Mana yang cepet dibales itu yang saya bales. Dan ternyata sama-sama seluruh Sama-sama respon. Iya bener aku nggak tahu sih emang slow respon itu. Ayu. Padahal kita tuh nggak deket-deket banget ya. Enggak. Yang ya cuman kenal dan tahu lah ya satu betul. sama lainnya. Tapi aku ngerasa ya kita tuh nggak dekat, tapi sekali ngomong ya udah nyambung. Ya bener kayak ada aja gitu yang diomongin gitu lah. Yuk kemarin aku buka pertanyaan. Oke. Dan ada yang bertanya. No mention ya, ini no mention sampai nanti off kamera pun juga no mention. Sama sekali nggak boleh nih. Ya, no mention. Okay. Wah ini pertanyaan nih. Kenapa? Engko carry weh. Oke. Wah ya. Wong kok iso ayune kaya ngono. Dipacaki apa wae wangun. Itu tuh pertanyaan. Itu pernyataan. Ini pernyataan. Gimana sih? Kenapa tuh? Tapi saya setuju. Wong kok iso ayune kaya ngono, dipacaki apa wangun. Iya, saya setuju. Maksudnya tuh pernyataan ini kalau ditujukan ke Ayu, aku setuju gitu loh kalau ada orang kayak gitu. Alhamdulillah toh. Iya, matur suwun. Alhamdulillah. Nah, ini itu carry we. Gimana awalnya bisa? Ayu tuh pencak silat atau taekwondo sih? Pencak silat sama taekwondo sih sebenarnya. Gimana awalnya bisa dari pencak silat terus jadi model kondang? Ya nggak tahu sih. Berarti aku tahu sih. Aku tadi mau nanya itu sebenarnya, tapi karena udah masuk ke sini jadi aku nggak nanya. Iya. Kok bisa? Nggak tahu. Kamu ban apa? Hah? Ban apa? Ban. Kok apa sih? Dan kalau taekwondo dan apa? Dan satu sih, aku tuh gini loh, keluargaku itu. Sih. Kenapa sih? Kenapa Pak? Kok? Ini cowok-cowok yang nonton ini itu udah semangat dari tadi. Wah, dia mungkin udah nyatet. Ayu tuh deketinnya gini. Akhirnya malah taekwondo. Kan mikir ya mereka ya. Hati-hati lah, makanya kan aku warang kalau diteken tuh. Tapi tahu nggak sih awal mula aku ikut bela diri itu? Kok bisa? Karena orang dulu tuh aku pernah ya kayak di zaman aku SD itu kayak menurutku anak-anak perempuan itu kayak direndahin sama cowok. Kayak, yes, itu pada zamanku SD loh, bayangin. Kayak misalnya. Ayu udah merasakan itu? Yes, benar. Oh ya? Yes. Terus? Kayak misalnya kalau anak-anak cowok kan suka jahil kan, kayak, mungkin bisa dibilang kalau zaman sekarang kayak pelecehan seksual. Kayak cuman walaupun jahil atau yang jahil walaupun gitu verbal loh. Ya. Yes, betul ke cewek-cewek gitu. Dan aku dari dulu orangnya nggak suka itu, kayak benar-benar cewek itu direndahin gitu kan. Sampai pernah aku dulu dipukul sama temanku cowok. SD. Yes. Dan dari situ itu kan aku masih kecil banget ya, kelas berapa ya, 4-5 itu. Aku nangis pulang, aku cuman bisa cerita sama papa mamaku. Dan alhamdulillah aku punya orang tua yang parentingnya bagus banget. Kayak, gini, nggak langsung nyalahin temanku yang cowok ya, kayak kamu emangnya punya salah apa kok bisa teman bisa sampai gitu sampai digituin gini. Enggak, aku diem aja, dia jahil gini. Terus mungkin dari sisi bapak, dari papaku kayak gini, ketika kamu direndahin sama cowok, apalagi sampai gitu, bales, jangan sampai anak masalah anak papaku sampai digituin. Maksudnya kamu papaku ngasih solusi, ya udah kamu harus ikut bela diri sebagai apa ya, nanti
kamu punya trik nih, kita kan nggak tahu ya, cewek kan suka direndahin atau di jalan tuh diapain, kamu punya triknya untuk meminimalisir kayak menghindar atau apapun itu. Ya udah, aku emang basic dari keluargaku, dari mbah juga itu kan ikutnya taekwondo, ya udah taekwondo. Tapi memang sudah ada garis. Iya betul. Dari Mbak Bude sama papaku itu taekwondo, tapi kok aku kayak kurang cocok, jadi cuman kayak latihan-latihan di rumah doang gitu kan. Terus ketika aku SMP ada ekstrakurikuler, yaudahlah aku ikut pencak silat. Nah dan secara nggak sengaja aku diikutin kayak lomba popda gitu zaman SD. Ya betul. Tahun berapa tuh? 2000-an? 2000 berapa ya, SMP tuh 2013 kali. 2013. Nah itu terus ya udah berlanjut dan salah satu perguruan pencak silatku itu ada kayak trik bela diri praktis, dan aku paling suka itu. Jadi itu kayak teknik-teknik buat betul. Yang gampang-gampang lah gitu. Nah betul, kayak ya bela diri aja, kayak misalnya bukan buat berantem tapi buat membela diri. Gini ya, di perguruanku itu nggak maksudnya diajarinnya kita nggak boleh memulai dulu, tapi kita berhak untuk menghindar, untuk meminimalisir apa yang itulah yang ke kita. Prinsipnya. Ya, seperti itu. Dan aku suka itu, yaudah aku mempelajari bela diri praktis. Jadi kayak misalnya orang mau nodong kita pakai pisau atau apa, itu aku lebih mempelajari. Berarti sekarang itu. Ayu posisinya bisa atau menguasai? Lebih ke bisa menguasai. Lebih ke menguasai. Iya. Hati-hati lo cek. Bagi ngomongnya boso cek. Nggih, Mbak. Tapi kan yang untuk yang kayak yang tiba-tiba nodong, yang gitu-gitu kan. Maksudnya yang teknik yang Ayu kuasai tadi kan yang gitu-gitu kan, bukan yang ngajak berantem gitu-gitu enggak sih, kan? Enggak. Berarti yang memulai itu bukan. Maksudnya ketika ada serangan, nah itu gimana sih cara kita menghindar gitu loh. Lebih suka seperti itu. Dan itu menguasai. Ya jangan dibongkar di sini. Aku sudah menutupi nih. Aku seneng tenan. Seneng kenapa sih? Ini jadi kebongkar di sini dong. Aduh, soalnya banyak banget sih. Aku suka gimana ya menilai orang kan. Orang tuh kayak misalnya baru kenal gitu kayak gitu loh, tiba-tiba maksudnya kurang sopan atau gimana gitu, yang jal-jal gitu. Oh ini belum tahu aja, sekali lagi lo kayak gitu. Sekalian deh aku nanya deh, bener gak sih yuk kalau cewek itu ada yang nggak nyaman dengan love language orang lain? Aduh aku bingung jawabnya. Contoh nih, love languageku ke orang. Love language maksudnya bukan yang pacaran, bukan yang istri gitu loh, tapi untuk semua orang, semua sama. Itu kadang sentuhan. Jadi kayak misalnya, yuk makasih ya, aku cuman gini doang. Atau yuk hati-hati ya, cuman gini doang. Kalau cewek itu ada yang ngerasa risih nggak sih? Cewek kebanyakan risih. Kalau misalnya sekedar orang itu yuk hati-hati di jalan ya, cuman puk-puk gitu, itu risih. Tapi menurutku iya risih. Risih dalam arti kayak misalnya kan nggak tahu ya, kebanyakan orang nih aku menilai ya kayak hati-hati ya. Nah dia ke ya melebihi gitu loh. Semua berawal dari kayak cuman sedikit, terus kan merambat ke yang lain menurutku. Karena kan aku karena aku pribadi ya, ini sharing aja. Aku soalnya pernah di warning sama Puri soalnya. Menurutku, aku defense ya. Aku sengaja defense biar kita bisa ngobrol. Aku ketika sudah sayang sama siapa aja, termasuk mungkin aku sayang sama Ayu sebagai adik atau apalah segala macam. Salah satu love language itu. Jadi misalnya nih Ayu, ya tadi hati-hati Ayu, tapi sambil nepuk loh, enggak yang halus-halus gitu, enggak cuma nepuk gitu. Betul. Kadang sama Puri dibilang kalau Pak enggak semua orang gitu, bener ya? Bener banget. Dan aku gini ya, kebanyakan banyak banget kan yang cerita sama aku kalau apalagi cewek itu kebanyakan mungkin
kurang nyaman ya, ngomongnya kurang nyaman kalau misalnya cowok yang belum deket banget, apalagi yang belum deket ya, kayak hati-hati ya atau gimana, kayak nggak tahu ya, mungkin naluri cewek kayak kok tiba-tiba gitu loh, nah gitu gitu loh, nggak tahu dari emang naluri ceweknya kayak kok gitu sih, kok dipegang gitu loh, kebanyakan sih, nggak semuanya tapi kebanyakan. Jadi bukan berarti cewek itu jual mahal, enggak ya, tapi karena ya nggak emang, nyaman aja, emang gitu spontan ya. aja, kayak misalnya aku kan juga pernah misal hati-hati ya, kayak kok dipegang sih gitu loh, kayak ya nggak tahu, spontan aja. Mungkin ya itu naluri cewek, tapi ya nggak semuanya. Aku sekalian tanya deh, ini konfirmasi aja ya, salaman yuk. Gini, kadang kalau aku udah deket, aku tak tambahin gini. Oh. Itu gimana? Tergantung orang, Pak. Oh gitu ya? Yes, kalau menurut aku ya kalau bapak gitu nggak apa-apa, tapi misalnya fotografer lain kayak Asik. Sorry ya, gitu. Sorry ya. Dicatat tadi kalau bapak enggak apa-apa. Karena bapak sudah saya anggap sebagai bapak aku sendiri. Tahu gak sih, kayak aku tuh bener-bener membatasi, kayak misalnya kan fotografer gitu, kayak pulang dulu ya, pamit, paling cuma gini doang. Oh gitu ya? Tanya deh. Oh ya? Bener, cuma gini doang. Ini sekalian konfirmasi ya, maksudnya aku nggak pengen Ayu dianggap sebagai model yang sombong atau gimana. Ya, bener, karena itu kan, maksudnya ya nggak nyaman aja tadi ya. Iya, lebih ke nggak nyaman, bukan bermaksud kayak membeda-bedakan atau gimana ya, maksudnya setiap orang kan beda-beda. Nah tipe aku dan kebanyakan cewek mungkin ya kayak membatasi, meminimalisir terjadinya yang seperti itu. Gitu. Lebih ke situ sih, bukan karena sombong nggak mau terus beda-beda, itu enggak ya, enggak ya. Okay. Confirm ya, Ayu nggak sombong, tapi memang ada love language yang tidak bisa diberikan ke semua orang, dan ada orang yang tidak bisa menerima semua love language gitu kan. Ini agak dalam. Pernah nggak Ayu merasa kecewa dengan orang di sekitar Ayu? Pernah dong. Banyak? Sering? Kecewanya karena apa? Cinta? Mungkin itu ya, dan emang dalam hal apapun. Tapi setelah aku ketika punya masalah ya, misalnya kita punya masalah, aku kecewa nih sama orang. Terus aku coba nih cerita sama orang-orang yang aku percaya. Dan dari situ aku dapat menilai gini, berarti yang salah dari diri aku sendiri dong. Ketika kecewa itu munculnya dari itu loh ya, ekspektasi diri sendiri gak sih? Betul. Ketika setuju. Kita boleh percaya sama orang, tapi kita nggak bisa nuntut. Misalnya aku baik sama Pak Gepi, aku percaya, aku baik gini lo percaya gini. Aku nggak bisa nuntut untuk mendapatkan feedback dari Pak Gepi dong. Iya. Ya nggak sih? Betul. Ya. Dan itu justru kecewanya karena ekspektasi kita. Nah, sendiri. dari diri sendiri kan. Ya. Berarti sumber masalahnya dari mana? Dari kita sendiri. Benar sih. Ya ini aku sharing ya. Aku sampai di titik sekarang aku nggak mau cerita sama siapa-siapa. Bahkan ini aku ngomong di sini juga. Nggak semuanya aku ceritain sama Puri. Walaupun itu istri Bapak. Untuk hal-hal yang nyakitin aku, orang lain nyakitin aku, dan Puri nggak perlu tahu, itu aku pendam sendiri. Karena aku takut itu jadi pikirannya Puri. Betul. Aku takut nanti kalau Puri malah ke-trigger, impulsif, kalau kok gitu sih orangnya. Nah, betul. Malah nanti jadi ada sesuatu yang kayaknya kita harus feedback ke orang itu gitu, misalnya gitu. Jadi aku lebih milih sekarang aku diem, tapi emang sakit sih kalau diem tuh. Yes. Satu itu. Tapi aku pernah berpikir ya, ketika aku juga bener sama banget kayak sama Bapak, kayak ya udah aku pendam sendiri, nggak cerita sama siapapun. Dari situ gini, emang sakit. Terus obatnya apa ya? Aku kayak sampai nyari obatnya apa nih kalau kita pas lagi sakit gitu. Obatnya ya di diri sendiri. Iya. Orang yang tahu, orang yang kenal, yang bisa memahami diri kita sendiri, ya dirimu itu sendiri gitu nggak sih? Iya. Yang bisa ngayemin dirimu sendiri ya kamu sendiri. Misalnya kayak aku punya masalah, terus aku bilang,
ke temanku, aku gini-gini, temanku bilang ya udah sabar gini. Itu hanya mengobati berapa persen doang, karena di diri sendiri masih dongkol. Berarti masalahnya apa, sumbernya apa? Kita diri sendiri. Ya, iya. yang bisa ngayamin memahami itu ya udah diri sendiri. Ya udah kayak lebih mempelajari diri sendiri nggak sih? Iya. Kayak ketika aku bakalan sakit hati kalau orang kayak gitu. Oh berarti ya udah aku menghindari dong dari itu. Ya berarti sumbernya ada di diri sendiri. Even itu best friend yang sangat-sangat best. Betul. Aku sekarang nggak percaya sama semua orang. Hati-hati loh Pak, orang yang deket sama kita mungkin malah yang jadi bumerang untuk diri Dan sendiri. itu kejadian sama aku sekarang. Kan sama sih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke. Paling seru nih. Apa tuh? Tipe cowok idaman kayak apa? Dan minimal pendapatan berapa? Kok sampai segitunya sih? Sumpah. Oke. Sumpah. Astaga. Berarti image yang Ayu kirim ke orang lain, Ayu itu mahal. No. Karena muncul pertanyaan kayak gini. Tapi aku kaget banget tuh sumpah. Tak ulangin ya. Tahu gak sih aku sampai deg-degan ini beneran. Tipe cowok idaman kayak apa? Dan minimal pendapatan berapa? Sepenting itu kah? Penting yuk. Cewek menyadari nggak bahwa apa yang kalian tawarkan, apa yang kalian perlihatkan itu menjadi label buat kalian? Iya sih Pak. Gitu. Kok mukanya sedih? Gak tahu jadi sedih aja. Gitu. Berarti, ya itu aku simpelin ya bahwa ketika kalau ada orang yang nanya gini, ini berarti yang ditangkap buat cowok-cowok di luar sana ke Ayu kayak gitu. Tapi aku kaget lah. Ya dijawab dong. Yang aku jawab yang tipeku aja ya, yang berkarisma dan bertanggung jawab. Udah sih gitu. Berkarisma maksudnya naik motor karisma. Piye berkarisma gitu piye? Berkarisma itu kayak dia punya prinsip. Mengakui nggak kalau cowok Taurus itu berkarisma? Iya. Iya. Banget. tapi aku nggak harus kok aku cowok kayak merasa disanjung gitu. Ayu terus ya. Padahal dijebak terus padahal. Bercanda. Berkarisma, piye berkarisma gitu? Berkarisma aku suka orang yang punya prinsip. Oke. Berkarisma. Orang yang punya prinsip itu berarti orang yang keras kepala loh. Yes. Kamu suka kayak gitu? Dalam arti dia punya prinsip tapi toleran. Oke. Diimbangi dengan seperti itu. Misalnya dia punya prinsip. Punya prinsip tapi berpikiran terbuka gitu. Gitu. Okay. Maksudnya gini. Prinsipnya dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Oke. Maksudnya? Ya contohnya gini ya. Kayak kemarin. Ini aku ngomongin lagi deh. Ya. Kayak kemarin aku emang sih suka sama orang karena dia baik. Dia benar-benar toleran gitu. Oh kamu nggak apa-apa kalau masih berteman dengan siapapun, jawab dengan siapapun, gitu-gitu kan. Terus kayak aku baru nemuin orang yang seperti itu. Oke. Terus? Jadi itu yang buat aku tertarik sih. Berarti ada yang deketin sekarang? Yang kemarin. Oh yang kemarin. Dan ternyata salah penilaianmu. Salah. Oke lanjut. Terus? Bertanggung jawab itu pasti sih. Bertanggung jawab itu pasti. Berkarisma sama bertanggung jawab. Udah sih itu dulu bertanggung aja. jawab dalam hal apa? Jemput kamu ke Gerabak. Nggak ngajak ketemuan di Magelang Kota. Oh itu bentuk tanggung jawab loh yuk. Oh iya. Iya ngajakin mandi gitu ya. Iya. Ntar aku suruh pulang sendiri. ya mungkin. Ya kalau hal sepele ya mungkin contohnya seperti itu kan. Ya nggak munafik sih. Maksudnya ketika cowok ngajak main cewek ya maksudnya minimal dijemput terus diantar, mungkin seperti itu hal-hal sepelenya. Itu sebenarnya menurutku pergeseran ini juga sih, pergeseran karena kalian wanita itu menuntut equality, ya kan? Betul, yes. Tapi ketika di hal-hal kayak gini, kalian menuntut aku harusnya dijemput, kan kamu cowok, equality dari mana?
Saya backup Anda semuanya. Coba dijawab. Gini loh, menurutku kan untuk porsi tanggung jawabnya di pacaran ya, ya seperti itu nggak sih, ketika misal main gitu, seenggaknya ya banyak cowoknya yang kelihatan effortnya gitu lah. Maksudnya bertanggung jawab ya dalam bentuk effort seperti itu. Menunjukkan ya. Nunjukin ke Ayu ya. Nah, effortnya bukti, ya. cewek itu cowok beneran ke cewek itu apa gitu loh. Oke, jadi nggak cuman ngomong doang. Iya betul. Apalagi yang bullshit seperti itu. Wow. Apalagi tadi yang luba gitu. Apalagi cowok-cowok yang sering I will treat you like a queen, itu kayak bullshit banget gitu. Udahlah, skip. Nggak percaya. Banyak cowok yang seperti itu ya nggak sih? Jangan sih? sekarang. Aduh, sampai hafal Pak. Oh, maksudnya? Bener. Iya. Tuh kan, dia tahu kan apa kata-katanya I will like. Itu kan akunnya ceweknya toh. Invite doang di chat loh Zaka. Jangan invite cewek gue, cowoknya gitu. Oh ya? Ada sih bener. Posesif banget sih itu. Posesif banget sih. Masa kalau segitunya itu. sekarang? Iya seperti itu. Oh ya? Ada yang bilang, Ayu, I'll treat you like a queen, gitu-gitu. Ada dong. Dan aku bodohnya aku udah kayak oh iya percaya. Sampai aku tuh heran ya, kadang tuh cowok kok dia baik banget sih sampai segitunya loh Pak. Aku sampai heran kayak padahal aku udah slow respon gini-gini ini dia masih baik gitu. Let's say aku bajingan ya Yuk. Aku melakukan itu juga. Piye? Ya mungkin Bapak termasuk seperti itu sih. Dia langsung kaget. Bukan langsung. Iya kalau ternyata memang gini. Mungkin aku nggak ngomong. Tapi I will treat you like a queen. Piye? Aku nggak ngomong. I will treat you like a queen. Tapi I treat you like a queen. Berarti itu kan dalam bentuk pembuktian. Iya. Ya kalau orang yang cuman hanya ngomong. Oh, maksudnya Ayu itu. Kayak di chat. Terus ya emang dia juga baik sih, baik. Oh gitu. Yes. Tapi bukan itu yang Ayu butuhkan. Lebih ke pembuktiannya. Oke. Dan Cuman ketika ngomong doang. yes, dan ketika ya maksudnya dia tuh ngomong dan pembukti baiknya tuh ada sih. Dan ketika aku udah percaya ternyata nggak sesuai sama ekspektasiku gitu. Ekspektasi lagi. Ya kan Katanya, berarti sumbernya salahnya di aku emang. Aku nggak nyalain orang, emang sumber masalahnya di iya, aku. enggak, kalian cewek itu memang sumber masalah. Iya sih. Ini, aku mengakui ya seperti itu. Kalian tuh makhluk yang susah sih. Iya. Karena apa Pak? ya apa? Iya. Kamu tahu nggak? Apa? Kenapa kalau Idul Adha itu yang dikorbankan selalu sapi atau kambing cowok? Kenapa? Jantan. Kenapa? Oh jantan. Ya. Kenapa nggak yang betina? Karena cewek nggak mau dikorbanin seperti itu. Enggak. Kenapa? Apa cek? Cewek aja salah aja nggak mau apalagi berkorban. Cewek aja salah aja nggak mau apalagi berkorban. Tapi cewek selalu jadi korban, tahu nggak sih? Oh gitu ya. Korban perghostingan. Tapi cewek ada juga kan yang ghosting. Ada. Ya, tapi ya jangan Ya. dikebiah-uyah gitu dong. Oke. Ya, Tapi kan aku bilangin di posisi aku sekarang gitu loh. kamu jengkel nggak sih ngobrol sama aku? Karena aku tetap harus mempertahankan kecowokanku. Nanti kalau dikiranya aku treat you like a queen. Kamu tahu nggak sih ini selama hampir 1 jam setengah loh. Sumpah. Aku baru ngerasa setengah jam tahu gak sih? Ini Sumpah tuh Pak. kita nggak ngobrolin apa-apa loh. Mohon maaf ini perbedingan Tapi topiknya seru, apa ya ini? Nggak apa-apa. Karena ini kan yang nonton kan mas-mas fotografer yang hampir pasti sudah pernah motretin Ayu. Ketika aku nulis Ayu gitu pasti ada nonton.
Apalagi kalau ada yang Ini apa? ngelis. Ngeles yang itu. Iya. Tapi aku mau tanya, ada fotografer Magelang nggak yang itu? Yang apa? Yang pertanyaan. Yang nanya yang barusan itu orang Magelang. Tapi fotografer bukan? Motret, video. Video. Iya, motret sama video. Orang yang barusan nanya toh? Yes. Iya. Dia semalam DM aku. Ya, sampai aku bilang tak comblangin po gitu. Dia bilang, aku cuma mengagumi dia Pak Gap. Mungkin cuman aku yang kenal dia, tapi dia nggak kenal aku gitu. Kan kasihan. Ya gini ya, aku meluruskan ya, gimana aku mau kenal kalau kamu nggak say hi dulu gitu. Nah, ya nggak sih? Masa tapi dia berhenti di pertanyaan berapa pendapatan minimalnya yuk. Ini Untuk apa, ini Pak? pertanyaan serius loh yuk. Yes. Maksudnya buat cowok. Yes. Berarti ini serius dong yuk, dia yuk. Aku bingung, Mbak. Bisa Aku loh. salah. Berarti dia serius loh yuk. Maksudnya ketika mau deketin kamu, kalau Ayu kan maunya kan serius nih. Iya sih. Berarti ini serius berarti yuk. Tapi kan aku nggak tahu orangnya. Bisa, nanti tak DM ya. Oh. Gue kenalan saiki. Oke ya. Terus, tak WhatsApp. Tak DM. Dia langsung skala. Ya, nanti aja. Nanti aja. Berarti dia serius yuk. Nggak tahu sih, Pak. Siapa tahu ya. Iya. Siapa tahu. Nanti Kita tuh nggak tak DM pernah tahu. aja. Bro, tuh kenalan aja gitu ya. Berarti nanti kalau ada yang kenalan, nah itu orangnya. Kamu yang nanya ke Pak Gaby kemarin ya. Ketahuan dong. Iya kan jadi obrolan pertama. Iya sih. Ayo langsung malah bisa tanya kenapa kamu nanya gitu ke Pak Gaby gitu. Iya. Kamu emang pendapatanmu berapa? Dan menurutku ini jadi isu yang penting sekarang untuk seorang laki-laki deketin cewek yuk. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ayo mengakui itu kan. Berarti ini pertanyaan jujur dong. Berarti dia serius yuk. Nggak bisa jawab sih, Pak. Masih aku meluruskan aja ya. Mas ya. Nonton Waduh Rider. Langsung beda kan. Ya, aku kaget banget cuma dari awal. Ya nggak sih, kayak langsung beda Ini ekspresi menunjukkan gitu kalau podcast ini nggak settingan. Iya sih. Kan Ini aku bilang tadi. Ayu aku tadi. sama sekali nggak tahu. Ayu tadi udah nanya, Pak spill dong, yang nanya siapa, aku bilang nggak mau kan. Iya. Siapa karena aja no orangnya mention. no mention. Aku memang nggak. Aku memang dan habis ini selesai pun aku nggak akan no mention. Nggak akan no mention. Aku nggak akan ngasih tahu. Iya sih. Ya biar itu jadi obrolan kita yang surprise-nya kelihatan aja. Betul sih, betul. Jadi ini Iya. note buat Ayu ya, berarti kamu harus nurunin kelasmu dikit. Ya, aku harus kayak gimana ya? Enggak deh, aku tetap menjadi diriku sendiri. Tapi aku ini Gimana? cukup salut ketika aku tahu kalau Ayu belum mau pacaran dulu. Iya. Karena aku pikir umurmu itu sangat-sangat Iya, yang bucin-bucin banget. Iya. Aku tuh sampai capek ya ketika mua atau fotografer gitu banyak banget dan hampir semuanya kayak sekarang udah punya pacar apa belum? Maksudnya kayak sepenting itukah pacar? Ya tergantung sih pertanyaannya. Iya gak sih? Kalau aku cuman penasaran aja sih. Ya buat aku apa? Iya gak sih? Kepentinganku Iya sih. apa? Kalau yang lain kan mungkin yang memang pengen jadi pacarnya Ayu bisa, atau mau dijodohin sama ponakannya bisa. Iya sih. Tapi yang bikin aku kaget itu ketika pertanyaan yang banyak ini kayak Ayu udah punya pacar belum sih? Terus kan aku pasti jawab belum ada gitu. Loh terus nanti siapa yang nganterin kamu ke sana kemari? Terus mending punya pacar deh buat nemenin ke sana kemari. Di situ aku berpikir ya kayak loh emang orang ngelihat aku tuh maksudnya pacaran untuk cuma nemenin. Kan ada apa? Gojek ya. Iya makanya itu kan. Kayak gila sih. Kayak selagi aku bisa sendiri aku jalan ke tempat mua jalan. Aduh, nggak bukan aku banget sih kayak kamu jadi pacar aku tapi kamu nganterin aku. Aduh, bukan aku banget sih. Nggak, aku tuh cuman kayak
loh kok orang masih ada yang berpikiran pacar itu hanya untuk nganterin ke sana kemari. Aku gitu ngelihat loh. Ayu itu kayak Puri sih. Iya. Dalam Sampai detik ini ya, maksudnya dari awal kita ngobrol banyak lama dan baru ini kan. Baru ini Kita sih. kalau mau motretan nggak pernah ngobrol sama sekali malahan. Memang cuman kayak gitu. Iya, ya. cuman say hi segala macam. Hampir isi 1,5 jam kita ngobrol. Kayaknya kamu 11-12 ya sama Puri. Puri itu juga tipikal orang yang nggak mau bergantung sama pasangannya, sama aku. Dulu dia begini Pak, bukan hanya pasangan ya, tapi masa Semuanya. orang lain. Iya, Ya betul seperti itu. ya karena ini topiknya Puri ya ke aku kan. Oh iya. Iya kan. Jadi contoh kecil ketika dia dulu nggak bisa nyetir. Jadi kemana-mana kalau bawa barang tuh harus minta tolong aku antar ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya dia belajar nyetir. Untuk cuman dia bisa ke sana ke sini tidak bergantung sama aku. Mungkin Ayu seperti itu orangnya. Mandiri yuk itu. Dan mas-mas kalian menghadapi cewek mandiri itu susah. Betul sih. Iya, dan butuh waktu. Iya betul. Aku juga menilai sih Pak, cowok itu bakal insecure nggak sih sama cewek yang mandiri? Soalnya banyak teman cowokku, aku kan tanya kan, kenapa sih cowok kok gini-gini, ternyata pada bilang seperti itu. Padahal dari sisi cewek, ketika dia mau mandiri, ya emang karena dia sendiri yang mau mandiri, dan di sisi lain nggak mau ngerepotin kalian untuk para cowok Ya. gitu loh. Tapi aku jawab jujur iya. Karena kita sudah terpatri dengan struktur sosial kita bahwa laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga yang di dalamnya ada istri, ada anak. Iya sih. Jadi ketika ini kan mandiri dalam bentuk apapun ya, ngapa-ngapain sendiri, punya pekerjaan segala macam kan. Karena aku sudah terpatri dengan struktur sosial yang seperti itu, jadi ketika pasanganku bisa ngapa-ngapain sendiri, insecure buat aku. Pernah ada di satu titik bahwa kita berantem gede. Aku kira dia bakal berhenti ketika dia berpikir aku nggak bisa tanpa suamiku. Iya. Ternyata dia berpikir sebaliknya. Itu tambah insecure lagi. Jadi benar. Oke bener. Tapi aku juga meluruskan, maksudnya cewek kayak gitu tuh bukan karena hal apa, tapi emang dari dirinya sendiri nggak mau ngerepotin orang lain, nggak mau jadi beban, dan emang dari tipe si cewek itu, Iya. ketika kita bisa ngelakuin diri sendiri sama diri sendiri, ya kenapa kita harus merepotkan orang lain gitu loh. Gitu ya? Udah gitu prinsipnya. Oke. Itu bukan bermaksud kayak aku nggak butuh cowok gitu, bukan, tetap butuh lah. Itulah. Padahal kan item antar jemput itu jadi item favorit untuk mendekati cewek. Yes, tapi aku punya prinsip nih, pacaranku bukan untuk yang seperti itu, yang utamanya. Tapi kalau I'll treat you like a queen-nya dengan antar jemput gimana? Itu kan menjadi berarti antar jemputnya itu kan sebagai faktor pendukung, bukan hal yang utama. Itu nggak apa-apa, iya. asalkan yang utama udah terpenuhi tuh. Emang I'll treat you like a queen itu apa sih? Gimana sih? Ya seharusnya aku tanya ke cowok nggak sih? Kayak mana tuh maksudnya cowok tuh I'll apa treat tuh? you like a queen ini piye sih? Silver queen? Kasih coklat gitu apa? Oh alah. Seperti nggak dijawab yang tadi. Yang mana? Minimal pendapatan tadi. Enggak, aku nggak bisa jawab. Nggak Belum bisa jawab. Kan bisa mau jawab apa aja. Apa aja apa sih? Iya, misalnya bisa jadi Cukup, loh. Cukup. Nah gitu dong. Karena kalau misalnya Ayu nggak jawab, takutnya teman-teman di iya. rumah sana mah berpikiran, oh tinggi nih. Iya sih, benar. Iya kan. Iya betul. Kalau menyebutkan angka nggak mungkin. Iya benar. Ya harus dijawab Akan berarti ya. harus. Menurutku cukup bagimu dan cukup bagiku. Cukup beli rumah 2, cukup buat beli mobil, Ayu 1, dia 1. Ya kan sesuai kemampuannya dia dong. Oh iya. Menurut Ayu tuh bahagia tuh apa sih? Bahagia itu ketika bahagiaku, aduh gimana sih cara ngomongnya, bahagia itu ketika aku seneng terus nggak overthinking kayak aduh gimana gitu lah. Oke. Dan nggak ngerepotin orang lain. Ketika
bahagia gue seperti itu kayak buat apa aku bahagia tapi ngebebanin orang lain, sama aja itu bukan bahagia aku sih. Aku nggak bisa seperti itu. Oke, Ya, berarti apa namanya, intinya Ayu punya definisi kebahagiaan sendiri, Iya, betul. yang artinya tidak merepotkan orang lain. Yang penting yang penting Ayu mencari kebahagiaan itu sendiri, gitu Iya kan? betul, nggak dari orang lain seperti itu. Oke, terakhir yuk. Apa? Terakhir, tadi kan udah teriak-teriak. Bukan, aku malah jadi aku yang teriak-teriak. Cosplay jadi Tapi ini fotografer. disclaimer lagi ya. Disclaimer lagi buat teman-teman di rumah sana bahwa ini Ayu yang sesungguhnya. Yes. Karena aku pun yang ya bisa dianggap kenal lah sama Ayu. Baru tahu kalau dia secablak ini. Iya. Jadi kayak kebanyakan orang ngajak ngopi, aku nggak mau berarti aku belum percaya kamu. Tapi ketika kalian nih ngajak ngopi, yuk ngopi ngobrol gitu, apalagi sampai berjam-jam gini, berarti aku udah percaya sama kalian. Oke, termasuk aku ya berarti Iya ya. Oke, thank you Ayu ya. Kalau buat mas-mas yang mau deketin Ayu, ada pesan nggak? Yuk, ini tuh pertanyaan-pertanyaan tadi terakhir, bahkan yang terakhir itu berarti iya balik lagi itu cara memandangnya orang ke Ayu loh. Kamu nggak mau menyelamatkan karaktermu sendiri? Bahwa aku tuh orang biasa. Cek. Gini, kalau misalnya aku kriteria seperti itu, pasti aku sekarang udah punya pacar yang bermobil dan ber gitu nggak sih? Apalagi seorang Ayu Dewi Chandra Kirana ya. Betul. Berarti nggak gitu ya? Salah. Kalau aku seperti itu, mungkin aku udah punya pacar yang bermobil yang seperti itu. Lepas ini dapat itu. Ya, betul. Lepas itu dapat ini lagi. Aku gitu-gitu. bakalan ganti-ganti pasangan. Sekarang yang tahu aku ya dari permodelan, misalnya Bun Vera gitu kan. Kan Bapak sampai bilang nih tadi, Apa? kok Ayu nggak pernah ngepas pasangan sih? Ya karena itu ya emang aku nggak ada. Pastinya belum menemukan sih. Sebenarnya aku pertanyaanku soal pacar itu bukan karena postingan sih. Lebih ke cewek hari gini Nggak punya pacar. sorry ya, Oke. seproporsional kamu nggak punya pacar, serius? Nah gitu loh. Mudah gak sih? Mudah, Ini aku ngomong sebagai cowok loh, Yes. bukan sebagai Pak Kepi. Jadi ya itu. Jadi buat cowok-cowok di luar sana masih available dong. Iya. Siapapun boleh dong. Boleh. Kenal dulu. Betul. Jangan langsung ngajak ngopi. Boleh. Kalau ngobrolnya yang bermanfaat. Padahal kan ada basa-basi yuk. Kamu sudah menghilangkan kata-kata basa-basi kan enggak? Loh iya toh, orang mau ngajak kopi itu mau basa-basi yuk. Mau dia tuh mau bertanya soal sekarang sibuk apa, gitu kan. Padahal dia udah tahu Ayu model kemana-mana, tapi pertanyaannya masih kamu sibuk apa, gitu. Kan itu basa-basi yuk. Iya sih. Kalau Ayu menganggap kalau ngobrol sama aku harus penting, waduh susah. Iya sih. Ayu, menurutmu gimana tentang invasi Rusia ke Ukraina? Kan nggak bisa. Jangan dibongkar di sini dong. Kalau aku udah membangun imageku biar kayak ya, gitu. oke. Dibongkar nih. Oke, ini clue aja. Di awal tadi udah tak kasih clue. Ajak Ayu ngobrol tentang Johnny Depp. Yang tadi aku. Yang tadi itu. Iya sih, masuk. Kasih link-linknya. Kan kamu orang hukum Masuk. kan. Iya betul, masuk sih. Dan Johnny Depp itu kan kasusnya kasus hukum. Harusnya menarik dong buat kamu. Menarik. Kecuali kalau kuliahmu nggak menarik. Nggak sih, gak hanya hal itu, maksudnya tentang yang lain untuk ngobrol Iya. yang bermanfaat seperti itu. Iya, poinnya adalah mendeketin Ayu itu mudah tapi lama. Iya betul. Iyalah, barang yang berharga, elegan, nggak segampang itu untuk didapetin. Oh, gitu ya. Iyalah. Gitu ya. Kalau Oke. segampang kan berarti, mohon maaf, itu barangnya murah. Misalnya Iya. barang murah kan kita, murah nih 10.000, yaudah kita kan punya 10.000. Iya. Kalau 1 juta kita kan harus menabung, Iya, menabungnya lama. iya, Gitu. betul. Mendapatkannya lama, prosesnya lama. Betul. Tuh, jadilah perempuan yang susah didapatkan dalam arti
kamu punya karisma, kamu punya ya seperti itu. Aduh tinggi banget nih. Tapi emang gitu sih ya prinsipku seperti itu. Iya emang gitu, cewek harus gitu, harus gitu. punya prinsip. Meskipun nanti dipatahin sama yang namanya I'll treat you like a queen tadi ya, tetap harus punya prinsip dulu. Ini kayaknya orangnya pasti tahu. Enggak, sorry. Enggak nyebut merek loh. Tapi masnya udah bener. Udah benar apa? Udah bener. Maksudnya tuh dia bilang mau nge-treat Ayu like a queen tuh udah bener. Ada loh chatnya. Loh, iya, dia sudah bener. Salahnya adalah dia ngomong. Yes. Dia nggak ngelakuin. Kalau misalnya kalimat you treat me like a queen dari Ayu, baru dia berhasil. Kalau I'll treat you like a queen kan belum. Iya sih. Tapi kalau Ayu yang ngomong thanks ya, you treat me like a queen, berarti kan dia udah berhasil. Ya masalahnya dia udah berhasil karena saya sudah percaya. Oh udah percaya? Iya maksudnya kan aku tahu dibilang Oh dia emang baik, dia ngomong gitu dan perlakuannya emang akuin dia baik sampai aku percaya gitu. Aku nggak tahu ya siapa ini dan aku nggak akan nanya dan Ayu juga nggak mau jawab. Enggak kan. Jadi ini masih tersegel, tidak tahu siapa masnya siapa. Siapapun enggak sih aku enggak yang Iya. baru-baru. Tapi siapapun masnya di luar sana dan siapapun yang teman-teman mau deketin Ayu, sebelum ngomong buktikan dulu. Enggak hanya di aku, di semua cewek. Oh, sih. ya, tapi kan ini kan baru Ayu yang ngomongin. Iya. Tapi kan maksudnya pesanku gitu loh. Karena cewek itu butuh. Kamu kok nggak mau dikejar sama cowok sih? Ya mau. Ya ini kan aku lagi menjual kamu, yuk. Kok malah ditawa-tawa kok malah jadi gak semuanya. Loh, kok malah semuanya. Ini tuh Ayu lagi ngomongin Ayu. Oke. Gitu loh. Oke ya, gitu ya. Cukup ya.